Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? So mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Jangan ketar-ketir, Harimau Muda wajib menang malam ni. Apa benda ni weh? Ini dia Senin yang ditunggu-tunggukan sudah tiba. El Clasico Nusantara, Malaysia versus Indonesia. Antara semua rivalry di rantau Asia, inilah yang paling besar dan panas geng. Abang ada banyak kawan-kawan, brother-brother dan juga sister-sister di Indonesia. Tapi malam ini untuk 90 minit kita jadi musuh. Untuk Harimau Muda banyak yang dipertaruhkan bagi game ketiga Piala Mandiri nanti, terutamanya maruah fans Malaysia. Berdasarkan kedudukan terkini, tak ada pilihan lain guys. Kita perlu menang kalau nak layak ke peringkat seterusnya. Abang ada layan semua game yang Garuda Muda main sebelum ni, dan sejujurnya mereka bukan lawan yang kaleng-kaleng. Arhan Fikri, Doni Pamungkas, Tony Firmansyah, Jens Raven. Inilah beberapa pemain yang akan kacau kita malam nanti. Dan jangan lupa pemain mereka yang paling bahaya, fans Garuda kaki bika. Tapi kita tak takut bro. Lawan tetap lawan. Yang penting defense Harimau Melaya kena compact malam ni. Jangan ada masalah komunikasi. Kawasan tengah kena cepat menggerakkan bola dan kita menggunakan kelajuan Hakimi, Rosli, Alif Izwan, Nabil Qayyum serta Syafizan untuk menyerang Indonesia di kawasan luas. Walaupun kita underdog dalam game ini, ramalan abang Malaysia menang tipis 2-1 dan kita rampas 3 poin dari sang Garuda. Macam mana guys? Korang Ya, mereka percaya diri sekali bisa kasih kalah Indonesia U23 sebentar. Dan kita lihat saja pertandingannya seperti apa. Dan saya sih yakin kalau kita berkaca dari dua pertandingan sebelumnya di babak penyisihan grup, maka saya bisa memprediksi Indonesia akan menang dengan mudah. Menang ya sekitar 2-0. Dan ya Malaysia akan pulang dengan hanya 3 poin saja. Dan mereka wajib menang lawan Indonesia kalau mau lolos ke babak berikutnya. Dengan selisih mungkin 2-0, mereka harus menang. Tapi kalau mereka kalah ya mereka akan pulang kembali ke negaranya mereka dengan tidak bawa pulang apa-apa. Pertandingan panas, pertandingan gengsi soal harga diri, ya semua akan dipertaruhkan sebentar. Dan saya prediksi Indonesia bisa menang 2-0. Yo, kita lihat aja sebentar teman-teman. Timnas Malaysia pilih lawan ringan setelah mundur dari KAFA. Sepertinya demi jaga ranking FIFA, Malaysia mundur dari KAFA Nation Cup. Alasannya sih soal jadwal dan ketersediaan pemain. Tapi KAFA langsung bantah jadwalnya nggak berubah dan tetap masuk FIFA Matchday. Malaysia malah fokus pemusatan latihan. Lalu tiba-tiba muncul kabar mereka mau lawan Singapura di laga uji coba. Dari semua peserta KAFA, Iran, Uzbekistan, Tajikistan, dan yang levelnya lebih jauh jelas di atas, Malaysia justru pilih Singapura yang secara ranking dan kualitas paling enteng. Jadi wajar kalau banyak yang curiga Malaysia sengaja cari lawan ringan biar ranking FIFA tetap aman. Kasihan sekali mereka. Jadi memang mereka mau kejar Indonesia di peringkat FIFA, tapi ya tidak bisa karena Indonesia masih di atasnya Malaysia. Dan Malaysia harus tertatih-tatih, berdarah-darah dulu baru bisa melewati timnas Indonesia di peringkat FIFA. Nah sekarang Indonesia masih di atas itu. Mereka keluar dari KAFA alasannya karena KAFA itu tidak masuk dalam kalender FIFA. Padahal sebenarnya mereka itu takut dibantai sama Iran dan Uzbekistan itu. Cie, takut nih ya. Malaysia ada di posisi yang sulit. Kalau mereka mau lolos ke semifinal Piala AFF U23, satu-satunya cara adalah menang atas Indonesia. Tapi bukan sembarang menang. Mereka harus menang dengan selisih minimal 2 gol. Klasemen saat ini jelas, Indonesia udah kantongin 6 poin dengan selisih gol plus 9. Malaysia baru punya 3 poin, selisih golnya plus 4. Artinya, kalau Malaysia cuma menang tipis, tetap nggak cukup buat geser Garuda Muda dari puncak klasemen. Sistem yang dipakai adalah head to head. Jadi menang 1 gol pun nggak ada artinya buat Malaysia kalau selisihnya nggak cukup buat unggul di hitungan akhir. Di sisi lain, Indonesia sebenarnya cuma butuh hasil imbang untuk mengunci tiket ke semifinal. Tapi pasti mereka nggak mau main aman dan pertandingan ini bakal jadi ujian besar buat Malaysia. Yes, bukan hanya untuk Malaysia, bagi Indonesia juga. Karena ini pertandingan panas, tidak hanya di level senior saja. Kelompok umur seperti U23, U20 ini saya pikir ya
bergengsi juga teman-teman. Ini tidak hanya di lapangan yang panas, tapi di media sosial juga panas. Akan ada troll-troll berikutnya. Siapa yang keluar sebagai pemenang, maka dialah yang menjadi tukang troll paling banyak intinya. Dan yang kalah akan menerima nasibnya, harus menerima kekalahan. Indonesia versus Malaysia bakal jadi El Clasico-nya Asia Tenggara. Pede boleh, tapi pemain timnas Indonesia dilarang sombong dulu. Yes. Indonesia emang sempat bantai Brunei 8-0, tapi kemarin aja Indo cuma bisa menang karena on goal lawan Filipina. Senin malam nanti Gelora Bung Karno bakal panas, bukan karena cuaca, tapi karena Garuda Muda siap tarung hidup dan mati lawan Harimau Malaya. Ini bukan sekedar laga terakhir fase grup, ini soal gengsi, tiket semifinal, dan sedikit bumbu rivalitas klasik lah ya. Tap link di bio buat nonton pertandingan ini. Jujur aja performa 2 laga terakhir bikin kita optimis, 6 poin, 2 kali menang, dan sekarang tinggal tutup manis di laga pamungkas. Tapi ingat, Malaysia juga lagi kejar harapan terakhir mereka. Jadi jangan kaget kalau mereka main ngotot abis-abisan. Dengan dukungan penuh supporter dan racikan Coach Vandenberg, feeling gue sih Indonesia bisa aja menang 2-1. Gimana pendapat kalian? Boleh lah, kita menang. Intinya mau 2-1, 2-0, tapi saya prediksi Indonesia akan menang 2-0 itu. Yakin saya. Biar kita clean sheet terus kan. Biar kita clean sheet terus. Dulu, waktu timnas Indonesia masih dipegang Sinteyong, pemain lokal didorong buat cari pengalaman di luar negeri. Main di Eropa, Korea, Jepang, pokoknya harus keluar biar mental dan kualitasnya naik. Tapi sekarang, Patrick Kluivert datang dengan pandangan yang sedikit berbeda. Buat dia, yang penting itu bukan main di luar atau di dalam negeri. Tapi yang penting, main secara reguler, dapat menit bermain, bukan cuma duduk di bangku cadangan. Makanya, waktu ditanya soal pemain diaspora yang gabung ke Liga 1, Kluivert justru ngasih dukungan. Menurut dia, main di Liga Indonesia itu sah-sah aja. Yang penting, mereka aktif di pertandingan dan terus berkembang lewat kompetisi. Ini jadi menarik, karena pelatih sekelas Kluivert percaya kalau Liga 1 bisa jadi tempat buat berkembang. Gak cuma buat pemain lokal, tapi juga buat pemain diaspora. Arah pola pikirnya Patrick beda, bukan cuma soal pergi keluar, tapi juga soal pulang dan tumbuh di rumah sendiri. Gimana? Apa kalian setuju sama pola pikir Coach Patrick? Ya sebenarnya sah-sah saja. Mau bermain di mana, mau berkarir di mana, ya itu sah-sah saja sebenarnya. Tapi kembali lagi kan kita lihatnya itu bukan hanya sekedar bermain dan jadi top skor gajinya besar. Iya kan? Tapi bagaimana kualitas liganya bisa mengangkat performa dari pemain-pemain timnas yang bermain sebelumnya di luar dan sekarang kembali ke dalam negeri bermain di klub-klub Liga 1. Pertanyaannya, sudah sampai sejauh mana Liga 1 berbenah dan meyakinkan supporter, pendukung, fans bahwa Liga 1 ini layak untuk pemain-pemain diaspora? Iya kan? Harus ada pertanyaan seperti itu dong. Di saat yang sama kita sebagai fans mendorong supaya pemain-pemain yang bermain di Indonesia, khususnya pemain-pemain yang levelnya itu dalam tanda kutip level timnas, itu bermain di luar atau abroad. Tapi di lain sisi Patrick Kluivert ya justru ya biasa-biasa saja. Dia lebih mementingkan soal menit bermain. Oke, fine. Tapi kan kalau kita lihat dari segi kualitas antara Liga Indonesia dan liga yang dimainkan oleh pemain-pemain kita di negara mereka sebelumnya, itu kan berbeda kualitasnya. Oke lah, di negara luar mungkin luar negeri mereka tidak dapat menit bermain yang cukup banyak, tidak reguler. Tapi kesempatan mereka untuk berkarir di luar negeri menimba ilmu justru itu berguna sebenarnya ketika mereka kembali ke timnas. Jadi menurut saya ya lebih bagus mereka bermain di luar ketimbang bermain di Liga 1. Karena kita tahu kualitas Liga 1 itu seperti apa. Pertanyaannya sekarang di timnas, pemain Liga 1 itu siapa sih yang paling bersinar? Yang paling dipakai cuma Rizky Ridho ya kan? Sisanya dicoret keluar. Iya kan? Itu membuktikan bahwa pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar justru kualitasnya lebih bagus daripada yang ada di sini. Kan begitu. Kecaman terus datang secara bertubi-tubi setelah timnas Malaysia memutuskan mundur dari CAF Nations Cup 2025. Banyak pengamat hingga penggemar sepak bola yang mempertanyakan keputusan Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Kecaman bahkan datang dari mantan Wakil Presiden FAM, Datuk Zainal Fadzi Paharudin. Apa sebenarnya yang diinginkan FAM? Selama ini kami selalu memimpikan kesempatan bermain melawan tim kelas dunia, tambahnya. Turnamen seperti ini sangat penting karena memberikan kesempatan bagi para pemain yang bermain di Liga Malaysia untuk mengukur kemampuan mereka yang sebenarnya di kancah internasional setelah sekian lama absen dari pertandingan kompetitif melawan tim-tim peringkat terbaik dunia, kata Zainal dikutip dari Super Bowl. Rupanya bukan hanya kita yang bertanya-tanya gitu kan, kenapa mereka keluar dari KAFA, tapi ya netizen mereka, pengamat mereka, pandit-pandit dari Malaysia juga bertanya-tanya kenapa Malaysia keluar dari Piala KAFA. Kalau mau keluar kan harusnya dari awal. Kenapa di pertengahan jalan
grupnya sudah dibentuk, tiba-tiba Malaysia mengundurkan diri. Nah, itu dia alasannya, karena takut peringkat FIFA turun kalau dibantai sama Uzbekistan dan ya Iran lah. Coach Justin bocorin Malaysia kena ban FIFA sampai 2027 gara-gara naturalisasi palsu. Coach Justin lempar bom panas dalam podcast bareng Helmi Yahya. Doi nyebut Malaysia lagi dibekuin FIFA sampai 2027 gara-gara naturalisasi pemain keturunan yang katanya nggak jelas asal usulnya. 5 pemain debutan yang main lawan Vietnam malah diduga asal comot dari Brasil terus diklaim punya nenek moyang Malaysia. Tapi mereka masih bisa tampil di Piala AFF U23 karena emang turnamen itu nggak masuk kalender FIFA. Untuk pertandingan bola seru, klik link di bio. Tapi bro, realistis aja, kata netizen juga susah buat ngeban negara kayak Malaysia yang punya backing kuat. Sama aja kayak beberapa tim dari Timur Tengah yang doyan main belakang, pakai duit biar aman dari sanksi. Coach Justin bilang naturalisasi Indonesia jauh lebih legit dan transparan, sementara Malaysia malah dinilai akal-akalan. Walau belum ada konfirmasi resmi dari FIFA, banyak yang curiga kasus ini bakal tenggelam pelan-pelan. Kayak biasa, yang penting duit jalan. Ya memang sih statementnya Coach Justin itu membakar gendang telinga, dan gendang telinga itu panas, khususnya teman-teman dari Malaysia. Mereka tidak terima kalau ada isu bahwa negara mereka itu di-banned sama FIFA gitu. Tapi kan kita tidak tahu berita yang sebenarnya karena ini masih tenggelam. Nah, kalau misalkan benar FIFA itu membanned Malaysia sampai tahun 2027, maka beritanya pasti akan muncul ke publik. Tapi untuk sementara kita ya jangan terlalu percaya, tidak usah untuk terlalu percaya. Kita menunggu saja berita resmi, karena bagaimanapun juga sesuatu yang disembunyikan pasti akan terbongkar, kan begitu. Apalagi sekelas ya timnas Malaysia, kalau sampai betul-betul mereka itu melakukan ya naturalisasi ilegal, maka ya sudah pasti akan diketahui publik. Ya untuk sementara itu hanya sekedar isu dan bahkan bisa dibilang itu hoax, karena belum ada berita yang valid yang bisa dipercaya. Tapi saya sih berpikir positif, mungkin Coach Justin punya orang dalam di FIFA, makanya tahu soal berita itu. Ya, kita menunggu juga klarifikasi dari Coach Justin, ya, apakah benar Malaysia itu di-ban sama FIFA atau seperti apa, informasinya dari mana, kan seperti itu. Tapi kita tunggu saja teman-teman berita selanjutnya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia, dan kita lihat timnas kita ya, semakin ada perubahan lah. Kalau untuk kemajuan di Asia Tenggara, saya pikir kita paling legit. Terbukti dari peringkat FIFA sekarang kita ada di ya hampir dapat Vietnam di 118, dan ya kita lebih bagus dari Malaysia. Dan yang terpenting sebentar timnas Indonesia akan lawan Malaysia. Kita doakan semoga timnas dapat hasil yang positif, kita melaju ke semifinal dengan poin sempurna. Ayo kita dukung timnas, jangan sampai kita tidak dukung timnas. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat bro.